ya Aba Bapa di surga. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Amin, amin, Tuhan. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Amin, amin, amin. Terpujilah ya Aba Bapa di surga. Terpujilah Kristus Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Amin. Haleluya. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Amin, amin, amin. Amin, haleluya, haleluya. Mari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, jika sesembahanmu tidak dapat menyembuhkan engkau, mari datang kepada Kristus, tabib yang ajaib. Mari suku-suku bangsa Tionghoa, suku-suku bangsa Jepang, suku-suku bangsa Thailand, suku-suku bangsa India, jika dewa-dewa sesembahanmu tidak dapat menyembuhkan engkau, mari datang kepada Kristus Yesus Tuhan, Sang Penyembuh, tabib yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dari sorga turun ke bumi hingga memenuhi bait kudus-Mu di tempat ini. Glory, glory, Hosana, haleluya. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah berkuasa menebus, membasuh, menguduskan, menyucikan seluruh bumi, seluruh dunia. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah berkuasa menebus, membasuh, menguduskan tubuh, jiwa, dan roh seluruh hidup jemaat Tuhan. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah berkuasa mendatangkan kedahsyatan Allah Israel. Kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat, kami yang lesu menjadi segar. Organ-organ tubuh kami yang sudah rusak, Tuhan perbaharui kembali. Sel-sel tubuh kami yang sudah mati, Tuhan hidupkan kembali. Oleh karena kuasa darah Kristus Yesus Tuhan, Sang Penebus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada saat malam hari ini kita melaksanakan ibadah pelayanan doa kesembuhan konseling. Mari jiwa-jiwa yang menyaksikan ibadah Tuhan ini ambil Alkitabnya dari meja. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara berurutan. Dan kita membaca kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Mari jemaat-jemaat Tuhan ataupun jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, ya, ataupun jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus yang menyaksikan acara ini, mari banyak-banyak makan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dagingnya Yesus. Mari kita banyak-banyak makan daging Yesus. Mari kita banyak-banyak makan daging Kristus. Sebab tanpa kita sadari, ketika kita sering terus-menerus rutin membaca, merenungkan firman Tuhan pasal demi pasal, tanpa kita sadari penyakit kita menjadi sembuh, tubuh yang lemah menjadi kuat, tubuh yang lesu menjadi Tuhan segarkan kembali, wajah yang lesu Tuhan segarkan kembali. Organ-organ kita yang sudah lemah mati, Tuhan hidupkan kembali. Demikian juga sel-sel tubuh kita yang sudah rusak ataupun mati, Tuhan hidupkan, perbaharui kembali. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Wahyu pasal yang kedua. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu
dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, dan aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran ini, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mari jiwa-jiwa yang sakit dan yang beban berat, kita akan memperhatikan sebagai ayat penyembuh, ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saya ulangi, ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Bagi jiwa-jiwa yang sudah percaya kepada Kristus, mari pegang firman yang ada padamu. Pegang kepercayaanmu kepada Kristus. Pegang imanmu kepada Kristus.
pegang sampai Tuhan datang. Sebab jika kita memegang firman-Nya, iman kita kepada Kristus, kepercayaan kepada Kristus sampai Tuhan datang, kita akan diberikan kepada Tuhan mahkota kehidupan kekal di surga. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan jiwa-jiwa yang sakit, yang berbeban berat, yang memiliki sakit penyakit yang tiada kunjung sembuh. Pegang, sentuh layar ponsel tangan sebelah kanan. Sentuh tubuhmu yang sakit pada tangan sebelah kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah Anak Domba Allah, saya berdoa dan menompangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi jiwa-jiwa yang menyaksikan acara ibadah Tuhan, pelayanan doa kesembuhan konseling ini. Kiranya turunlah kasih karunia Tuhan, turunlah kasih karunia Roh Kudus untuk menghardik segala sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa-kuasa si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus, darah Yesus, darah Anak Domba Allah berkuasa menghancurkan kuasa-kuasa si jahat yang membelenggu jiwa-jiwa yang sakit, yang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, pengobatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.